Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suherman MSI selaku Ketua Sidang, yang terhormat Bapak Dr. Christian Wiradendi Wolor SEMM selaku Sekretaris Sidang, yang terhormat Ibu Dr. Dewi Susita SEMSI selaku Penguji Ahli. Tak lupa pula salam hormat saya kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Widya Parimita SEMPA dan Ibu Dr. Soliha MM. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mediasi Kepuasan Kerja terhadap Hubungan Antara Persepsi Keadilan Organisasi dan Intention to Live pada Industri Perbankan. Latar belakang dari penelitian saya yang terdapat dalam bab 1. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, persaingan industri pun menjadi semakin ketat yang membuat banyak perusahaan harus lebih berinovasi agar tetap bertahan dan tumbuh. Salah satu cara agar tetap bertahan dalam persaingan industri ini adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, karena pada dasarnya karyawan merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan haruslah tepat agar nantinya karyawan dapat berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Memiliki karyawan dapat bekerja dan memberikan loyalitasnya kepada perusahaan merupakan suatu keunggulan bagi perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Namun jika karyawan tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik di dalam perusahaan, maka dampaknya ialah karyawan akan memiliki semangat kerja yang rendah dan akhirnya mempunyai niatan untuk keluar atau pergi dari perusahaan, yang biasa disebut dengan intention to leave. Liputan 6.com menjelaskan bahwa tingkat pengunduran diri yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 8%, di mana industri jasa keuangan mengalami tingkat pengunduran diri tertinggi sebesar 12%. Pada tahun 2019, tingkat pengunduran diri menurun menjadi 7% dan industri jasa keuangan masih menjadi industri dengan tingkat pengunduran diri tertinggi sebesar 14%. Industri jasa keuangan merupakan industri yang lebih dikenal dengan sektor perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Perbankan merupakan lembaga atau organisasi yang kegiatannya berkaitan langsung dengan masyarakat luas. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat adalah faktor penting yang harus diperhatikan guna meningkatkan produktivitas dan citra bank tersebut di mata masyarakat. Hal tersebut tentunya harus dibangun dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karyawan yang memiliki kualitas yang baik akan memberikan pelayanan yang baik pula. Karyawan yang memiliki keinginan untuk tinggal dan menetap dalam perusahaan dan tidak memiliki niatan untuk keluar akan memberikan kontribusi yang terbaik guna mendukung perusahaan mencapai tujuannya, begitu pula sebaliknya. Hal-hal negatif yang diakibatkan oleh adanya intention to leave yang tinggi dapat diminimalkan dengan meningkatkan rasa kepuasan kerja yang tinggi dan rasa keadilan organisasi yang diberikan kepada karyawan. Penelitian ini akan dilakukan kepada karyawan yang bekerja di sektor perbankan yang ada di Jakarta, khususnya karyawan Bank BUMN Jakarta, dengan mengacu pada variabel intention to leave yang dipengaruhi oleh persepsi keadilan organisasi dan kepuasan kerja sebagai variabel mediasinya. Dari penjelasan latar belakang yang telah disebutkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana deskripsi keadilan organisasi, kepuasan kerja, dan intention to leave pada industri perbankan? Kedua, apakah keadilan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pada industri perbankan? Ketiga, apakah keadilan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intention to leave pada industri perbankan? Keempat, apakah kepuasan kerja akan memediasi hubungan antara keadilan organisasi dan intention to leave pada industri perbankan? Lalu ada pula tujuan penelitian sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui deskripsi dari keadilan organisasi, kepuasan kerja, dan intention to leave pada industri perbankan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja pada industri perbankan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap intention to leave pada industri perbankan. Dan keempat, untuk mengetahui pengaruh mediasi kepuasan kerja terhadap keadilan organisasi dan intention to leave. Terakhir, untuk menutup bab 1, terdapat kebaruan penelitian. Penelitian ini bersumber dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja terdapat salah satu perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang peneliti lakukan. Jika pada penelitian sebelumnya dilakukan pada satu objek perusahaan, maka pada penelitian ini objek penelitiannya dilakukan pada industri perbankan yang ada di Indonesia, khususnya pada Bank BUMN di Jakarta. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan kajian teoritik dari variabel intention to leave, kepuasan kerja, dan juga keadilan organisasi. Intention to leave menurut Sewadi dan Perere 2016 ialah niat karyawan untuk meninggalkan atau keluar dari organisasi. Menurut Dins 2015 ialah pikiran atau keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaan mereka karena ketidakpuasan mereka dengan kondisi kerja saat ini.
menurut Jahanjeb, Hamid, dan Rashid 2015 ialah karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya lebih cenderung meninggalkan organisasi daripada karyawan yang merasa puas akan pekerjaannya. Lalu menurut Robbins and Judge 2015, kecenderungan atau tingkat di mana karyawan memiliki keinginan untuk meninggalkan perusahaan atau pekerjaannya saat ini baik secara sukarela maupun tidak sukarela karena kondisi kerja saat ini yang kurang menarik ataupun tersedianya alternatif pekerjaan yang lebih baik. Lalu menurut Sutanto dan Kurniawan 2016 mengenai intention to live yang dirasakan karyawan biasanya ditandai dengan beberapa hal yang mencakup dengan perilaku karyawan, antara lain meningkatnya absensi, bermalas-malasan dalam bekerja, adanya keberanian dalam melanggar peraturan perusahaan, adanya keberanian dalam menantang atau memprotes ke atasan, dan keseriusan untuk menyelesaikan semua tanggung jawabnya dengan cara yang sangat berbeda dari biasanya. Ada pula faktor yang dapat mempengaruhi intention to live. Yang pertama, lingkungan, mengacu pada lingkungan fisik ataupun non-fisik yang mencakup tempat kerja dan rekan kerja. Individu itu sendiri yang mengacu pada kepuasan bekerja, komitmen terhadap organisasi, perilaku mencari pekerjaan, niat untuk tinggal, pelatihan umum, dan peningkatan kompetensi, kemauan untuk bekerja keras, dan perasaan negatif atau positif terhadap pekerjaan. Yang ketiga, struktural, mengacu pada otonomi, keadilan, tekanan kerja, remunerasi, kesempatan promosi, rutinitas kerja, dan dukungan sosial. Intention to live mempunyai 3 dimensi, yaitu thinking of quitting, yaitu semakin sering seorang karyawan memikirkan untuk keluar dari pekerjaannya saat ini, maka dapat mengindikasikan tingginya turnover intention. Kedua, intention to quit, yaitu semakin besar keinginan seorang karyawan untuk keluar dari pekerjaannya saat ini, maka dapat mengindikasikan tingginya turnover intention. Dan yang ketiga, intention to search for alternative, yaitu keinginan karyawan dalam mencari alternatif pekerjaan lain yang lebih menarik, mengindikasikan tingginya turnover intention yang dirasakan karyawan. Kerja. Menurut Andrade dan kawan-kawan 2019, kepuasan kerja ialah kondisi psikologis atau emosi yang menyenangkan yang dihasilkan dari evaluasi atau penilaian kerja seseorang. Menurut Qureshi dan Hamid 2017, kepuasan kerja ialah gabungan antara kondisi psikologis, fisiologis, dan lingkungan yang menyebabkan seseorang dengan jujur atau sukarela mengatakan bahwa dirinya merasa puas akan pekerjaannya. Lalu menurut Armstrong 2006, kepuasan kerja dapat dilihat di satu sisi sebagai sebuah keadaan dari perasaan positif dan negatif seseorang terhadap pekerjaannya, apakah ia menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya tersebut. Menurut Pavin dan Kabir 2011, kepuasan kerja menggambarkan seberapa puas seseorang dengan pekerjaannya. Jika seorang karyawan merasa puas akan pekerjaannya, maka ia akan melakukan pekerjaannya dengan sukacita. Sedangkan jika seorang karyawan tidak merasa puas akan pekerjaannya, maka ia akan bermalas-malasan dalam mengerjakan tugasnya. Lalu terdapat keuntungan dan kerugian dari kepuasan kerja. Keuntungannya ialah peningkatan kinerja dan produktivitas, pencapaian atau perasaan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih berkualitas, meningkatkan daya saing dan kesuksesan, kepuasan pelanggan yang lebih banyak, meningkatkan efektivitas organisasi, menurunkan tingkat turnover karyawan, dan mengurangi absensi. Ada pula kerugiannya ialah keterlambatan, absensi, dan turnover. Berikut faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Jalagat 2016, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja antara lain gaji atau tunjangan, iklim organisasi, otonomi, prestasi, pengakuan, keamanan kerja, fleksibilitas tempat kerja, tingkat profesionalisme, komunikasi, kondisi kerja, hubungan interpersonal, kepentingan pekerjaan, dan lain-lain. Lalu, kepuasan kerja memiliki 5 dimensi, yaitu gaji, pekerjaan itu sendiri, promosi, supervisi atau pengawasan, dan rekan kerja. Kemudian variabel terakhir ialah keadilan organisasi. Menurut Whitman dan kawan-kawan 2012, keadilan organisasi merupakan persepsi karyawan mengenai keadilan yang ada di dalam organisasi atau sejauh mana mereka diperlakukan dengan adil oleh otoritas organisasi. Menurut Demir dan kawan-kawan 2017, keadilan organisasi adalah persepsi individu tentang keadilan yang diterapkan di dalam organisasi. Hal ini mengacu pada keyakinan karyawan tentang bagaimana mereka diperlakukan oleh perusahaan. Lalu menurut Rosan, Kare, dan Zoyami 2018, keadilan organisasi digambarkan sebagai perlakuan yang etis atau adil di dalam organisasi kepada para anggotanya. Keadilan organisasi memiliki 3 dimensi, yaitu keadilan distributif, di mana keadilan distributif ialah pengukuran sejauh mana organisasi dapat berlaku adil dalam mendistribusikan promosi atau imbalan finansial bagi setiap karyawan. Kedua, keadilan prosedural ialah persepsi keadilan individu mengenai prosedur dalam pengambilan keputusan mengenai karyawan. Dan yang ketiga adalah keadilan interaksional, ialah keadilan dalam mengkomunikasikan keputusan dan prosedur organisasi. Keadilan interaksional dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama ialah keadilan interpersonal, di mana karyawan diperlakukan dengan rasa hormat dan penuh perhatian. Kedua ialah keadilan informasional, di mana informasi yang relevan dapat diakses oleh karyawan.
Berikut merupakan konstelasi variabel atau kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana keadaan organisasi ialah X, kepuasan kerja Y, dan intention to live Z. Hipotesisnya ialah sebagai berikut. Hipotesis pertama, H1, H0, keadaan organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal alternatif, keadaan organisasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, H2, H0, keadaan organisasi tidak berpengaruh terhadap intention to live. Hal alternatif, keadaan organisasi memiliki pengaruh terhadap intention to live. Hipotesis ketiga, H3, H0, kepuasan kerja tidak dapat memediasi hubungan antara keadaan organisasi dan intention to live. Hal alternatif, kepuasan kerja dapat memediasi hubungan antara keadaan organisasi dan intention to live. Setelah membahas keseluruhan variabel di bab 2, kemudian saya akan berlanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020. Tempat penelitian dilakukan pada 4 bank BUMN di Jakarta, yaitu Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Metode penelitian deskriptif dan ex post facto. Populasi dari penelitian ini tidak diketahui karena tidak adanya sumber data yang jelas tentang keseluruhan karyawan dan pekerja pada Bank BUMN di Jakarta. Karena populasi tidak diketahui, maka sampel penelitian diambil dengan mengacu pada teori Hare dan kawan-kawan 2010, di mana indikator yang berjumlah 27 dikalikan 5, maka hasilnya sebanyak 135 sampel. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling lalu menggunakan pendekatan proportional stratified random sampling. Teknik pengumpulan data ialah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan interval 1 sampai dengan 4. Teknik analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS. Pada teknik analisis data, terdapat uji instrumen penelitian yang mengacu pada uji validitas data dan uji reliabilitas. Ada pula pada teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data yang sudah terkumpul secara statistik. Lalu, ada pula uji asumsi klasik yang mengacu pada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Yang terakhir, pada teknik analisis data, terdapat uji analisis dengan analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji F. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.